bagaimana kalau mantan masih bahu hubungi terus sampai datang ke rumah? Masih suka kalau dia datang-datang ke rumahmu. Kalau dari Ekel polos nih, kamu segera tinggalkan orang tuamu. Pamit kanda. Oke lah Dinda. Apa? Sudah ini? Hah? Sudah? Oke, gimana? Sudah? Oke? Ready? Oke. Saya temannya Adam Sudarto. Saya temannya Ekel Polos. Bro, semangat bro ya. Iya, semangat sekali. Kabar aman. Lagi banget. Tadinya dia bilang aman, tapi dia nyewa tuh kayak. Jadi setelah part pertama di Ngana Tanya, kita jawab. Kita akhirnya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari semua sobat RMP. Yaps. Dan kita cukup jadi perbincangan di kalangan internal. Selamat yang sudah menang di edisi kemarin di part pertama. Sekarang ini adalah giliran dari semua kalian yang mengirim DM ke kami untuk kita pilih dan bacakan di Ngana Tanya Kita Jawab part yang kedua ini. 5 pertanyaan terbaik. Kita jawab malam ini ya? Iya. Tapi tergantung uploadnya lagi. Kita usahakan malam juga. Kita akan jawab sebentar Iya. ini. Sama dengan yang kemarin. Nilainya 100.000 rupiah. Teng, ada nanti di sini. Sudah yang kemarin. Iya. Jadi gitu ya, orang masih dipancing dengan giveaway. Iya. Dan mereka bisa ikut gabung dengan kita, seru-seruan di sini, pertanyaan tentang RMP Indonesia dan juga tentang apa saja, atau ada challenge juga untuk kita, silakan langsung DM di akun Instagramnya RMP Indonesia. Betul sekali. Oke. Tapi jangan lupa subscribe dong. Subscribe itu persyaratan utama untuk mendapatkan kesempatan kita bacakan pertanyaannya. Iya, betul sekali. Oke, Adam Sudarto, kita langsung saja hajar. Siap, Eka. Pertanyaan yang pertama, kayak di lapangan bola gitu. Ya, ini yang pertama datang dari dunia lain dengan nama akun Instagram Rizky Wenceri. Wenceri. Herianto Wenceri. Rizky Herianto Wenceri. Nah, Adam, silakan pertanyaannya. Mau tanya, Orang Palu bingit nih. apa Pakai tujuannya? mau. Apa tujuannya dibentuk RMP dan apa goalsnya? Goals, ale. Bukan ale itu anu. Itu brand. Ya silakan. nanti ditaruh di sini dan kayak akun-akun channel yang besar itu Ya. Next akan ada sponsornya. Langsung saja, Adam Sudarto, apa tujuan dibentuknya RMP dan apa goalsnya? Sepertinya dia belum nonton part yang pertama. Aduh, bagaimana Rizky Wenceri? Tujuan dari RMP itu sudah dijawab kemarin. Sudah dijawab kemarin di part pertama episode ya? Part pertama, silakan dinonton. Harus nonton Ya. supaya kamu tahu, karena tujuannya ada di situ. Kemudian dengan program-program yang dijabarkan untuk tujuan RMP, kenapa sampai ada di muka bumi ini? Ya, tapi ketika bicara soal Goalsnya itu. goals RMP adalah yang pertama, bagaimana anggota-anggota RMP ini teredukasi tentang politik yang sebenarnya. Oh, ini menarik, ini menarik. Ya, saya baru tahu sekarang juga ini. Jadi 3 tahun saya di RMP, saya baru tahu sekarang. Bagaimana? Jadi begini, kenapa saya bilang politik yang sebenarnya? Karena banyak sekali orang memanfaatkan politik ini hanya untuk mendapatkan uang. Uang Oke. kecil lagi. Aduh, uang kecil lagi, orang sudah bakal lain.
kemudian banyak yang berkhianat kiri kanan, cari Betul. muka kiri kanannya gara-gara ini. Mukanya di mana? Dicari. Di rumahnya siapa? Ya, TikTok. Pasti ada nanti. Iya, kameramen, editor kita Muhammad Asraf, silakan mainkan. Jadi, Oke. Jadi itu tadi adanya edukasi politik yang menjadi tujuan utama RMPM. Nah, tapi di dalam mengedukasi politik, kita tidak langsung mengedukasinya dengan cara yang seperti murid dan guru. Nah, tidak seperti itu. Ada satu kayak hanya teori. Ya, bukan hanya teori. Bukan hanya teori saja. Tapi kita menggunakan gaya dan pendekatan pemberdayaan. Nah, itu dia. Pemberdayaannya apa saja? Ya, nonton saja. Nanti siapa tadi? Rizky. Silahkan nonton. Ya, bukan karena kita tidak mau jawaban kamu memberikan jawaban, tapi ya karena sudah minggu lalu jadi kita malas sekarang untuk jawaban diulang-ulang, kamu nonton sendiri. Oke, kita next saja karena kita berpacu dalam melodi. Ya. Dalam melodi. Nah, pertanyaan berikutnya. Ada yang punya nama akun Nadia Armadani. Adam Sudarto. Yes. Tolong ditahan karena ini bicara tentang hati. Iya. Apa pertanyaan? Saya cari. Ya, hati, jeroan. Coto itu. Kita bahas lagi. Bukan coto. Kaledo. Belum bisa move on dia di part pertama. Nah, ini karena masalah hati, saya tidak sanggup untuk bertanya soal ini, dan pastinya Adam juga tidak sanggup untuk bertanya soal ini. Kita panggil produser kita, silakan masuk. Seminggu dia. Bro, ini sini bertanya. Ini Tanya. Ini. Tidak ada primi. Waktu dan corong silakan. Sini. Audionya saja katanya. Silakan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kak, bagaimana kalau mantan masih bahu hubungi terus sampai datang ke rumah? Padahal kita sudah tidak mau balikan dengan dia. Tapi orang tuaku senang kalau dia datang di rumah. Bagaimana itu, Kak? Terima kasih. Adam, saya dulu ya sebelum, karena kalau bicara tentang bijak-bijaknya itu saya kasih sama sapunya Toman ini. Saya mau keluar lagi. Saya kira balik pakai sarung. Nah ini, kalau untuk Nadia Armadani, ketika kamu punya mantan dan mantan itu masih suka datang-datang ke rumah, padahal kamu tidak mau balikan kepada si mantan itu, tapi masalahnya sekarang orang tuanya masih suka kalau dia datang-datang ke rumahmu. Kalau dari Ekel Polos nih, kamu segera tinggalkan orang tuamu. Tinggalkan rumahmu. Iya, karena begini, ini kan masalah hati. Orang tua ini tidak tahu si mantan itu pernah berbuat bejat apa sama dia sehingga dia tidak mau kembali untuk pacaran dengan si mantannya itu. Tapi orang tuanya ini, kayaknya kau masih bagus dengan dia, masih cocok. Orang tua, tanteku. Jangan mantan dulu. Jadi jangan pernah mengintervensi ketika anak itu sudah tidak mau lagi berhubungan dengan mantannya, karena yang rasa bagaimana siksanya dan akhirnya mengambil keputusan untuk putus itu anakmu. Jadi dia yang tahu. Jadi untuk Nadia Armadani ya segera tinggalkan orang tuamu. Adam.
Tapi bagaimanapun Luruskan Adam, luruskan. biar bagaimanapun orang tua tetap orang tua. Ya, iya. Tidak ada mantan orang tua. Tapi kalau mau garis tinggal boleh. Saya kira kau semua serius tadi. Jadi ketika orang tuamu masih suka mantanmu, berarti ada sesuatu. Jangan-jangan orang tuamu Iya, makanya saya bilang ini masalah hati yang harus diselesaikan juga dengan hati ya. Jadi untuk kamu ya kalau dari saya itu kamu tinggalkan rumahmu. Saya tidak mau ada di rumah itu. Ketika dia datang lagi orang tuaku, hehehe, aku suka kamu. Jadi untuk penanya ini saya percaya Ada namanya Nadia. Nadia. Penanya ini, penanya. Yalah, terus saya tidak dapat di mana ini. Makanya Jadi untuk update. Nadia, Ah. untuk Nadia sebenarnya jawabannya itu ada di dalam diri kamu sendiri. Ais. Harusnya seperti itu. Angin jadi anggota dewan Karena ini. karena untuk menjawab problem dalam hati yang tahu adalah kamu, dan bagaimana caranya kamu jujur saja kepada orang tuamu apa yang menjadi problem atau hal yang kamu tidak sukai. Betul, dari betul, mantanmu setuju. itu. Iya. Pertanyaan ini sangat keren, yang harusnya semua perempuan-perempuan atau laki-laki siapa saja yang orang tuanya masih suka mantannya, sampaikan yang sejujurnya. Katakan sejujurnya. Saya tahu musik cuma Iya, tahu kayaknya nggak usah komen itu. Tidak gagal. Next question. Next. Kita pindah. Bagaimana? Tapi Ya. kamu dapat 100.000. Iya, dari Ngana tanya, kita jawab. Kita kasih tepuk tangan untuk produser kita tadi. Dia akhirnya suaranya masuk juga di sini ya. Nanti next kameramen lagi. Kameramen bersuara dong. Penakut. Kita ke pertanyaan berikutnya. Ini menarik. Yang mana? Yang atas nama siapa? Muhammad Fitrianto. Nah ini kita Tunggu saya cari dulu mana. Muhammad Fitrianto. Jadi kita berdua ini bukan dokter. Oke. Iya, bukan dokter, bukan orang medis, bukan tenaga medis. Tapi kita datang sekarang pertanyaan tentang kesehatan. Keluar saya. Oh jangan dulu. Kok kasih Pakai baju dokter. baru saya suster. Apa pertanyaannya? Tentang kesehatan. Kayaknya HP ku ini belum connect dengan pertanyaan. Bukan murah HP-mu. Saya kasih lihat merek. Bagaya. Kalau dia mahal pasti dia connect. Itulah. Ada. Ini pertanyaan tentang kesehatan ini. Apa itu? Tas sorong meja. Mimin, so ganti nama kita. Mimin dan Momon. Bagus, Iya, Mimin. Iya, nama panjangnya kita Muhaimin. Jangan. Iya, kan ada. Nanti. Kan banyak orang nama Muhaimin di Indonesia ini. Iya. Open minded. Oke. Jangan kayak tante. Tanteku. Yang masih bahas status-status di FB. Bertobat kau banyak yang tersinggung. Banyak yang tersinggung di part yang pertama. Kayaknya harus di-cut ini lah. Nggak apa-apa. Kita bukan menyinggung ini. Jangan baper ya, jangan baper. Ya. Lapar boleh, baper jangan. Mimin, saya mau tanya ini. Ya. So berapa waktunya kita? Oh, masih 14 menit. Oh, oke, lanjut. Mimin, saya mau tanya untuk program Mana Tanya Kita Jawab dari Muhammad Fitrianto. Kenapa anak kecil kalau ompongnya di bagian gigi seri? Gigi seri itu yang mana? Depan mungkin ya? Oh. Iya. Oke. Kalau Siapa yang mau jawab ini? kalau saya dulu ya. Jadi saya membongkar, kau yang arahkan. Oke. Kalau saya jawabannya ya terserah gigi. Nah, Iya.
terserah gigi. Kalau dia mau jatuh yang gigi seri ya terserah gigi. Dia mau jatuh gigi geraham terserah ini. Itu. Saya punya pertanyaan soal gigi. Kau ini kita ini sebentar ditanya baru kau tanya lagi saya. Jawab dulu pertanyaannya orang. Tidak maksudnya. Maksudnya karena ini tadi terserah gigi, Iya. jadi gigi itu harus ditanya. Oh iya apa itu? Kan terserah gigi. Kita rasionalisasikan. Silakan Adam Oke. Sudarto. Gigi apa yang terkenal? Gigi yang kita bahas tadi siang. Yang mana? 11 Januari bertemu. Jawabanku ini. Sama suruh kau tanya. Bukan, ya jawaban yang satu. Apa? Lupa. Gigi apa? Itu tadi jawabanku. Jawabanmu apa? Kalau mau jawaban. Nagita Sofina. Aduh, kita bikin berusaha lucu saja ya konek-koneknya. Tapi sumpah garing tadi. Iya. Ada pepatah mengatakan, tak ada gading yang tak Martin. Tak ada gading yang tak retak. Oke. Nah, tak ada gigi yang tak berseri. Iya. Adam, ini Gigi apa? sudah jangan kau tanya saya lagi. Langsung ke pertanyaan yang kita jawab Oke. itu. Kenapa tadi gigi yang selalu Kalau anak kecil selalu ompongnya di bagian gigi seri. karena itu gigi depan. Itu Oke. lebih tepatnya. Oke. Biasanya selalu yang di depan-depan itu kena di luar. Oh. Itu yang di depan. Karena biasanya yang di belakang itu banyak bersembunyi. Wah, sembunyi di balik Nah. pergigian di depan. Enggak, kalau ada makanan masuk yang di depan ini, Iya. Iya. dia di luar yang menjadi tameng. Oh iya. Sama di RMP. Selalu jadi tameng kita dulu. Makin. Oke. Ya, karena untuk Saya belum selesai jawab. Jadi yang masuk yang jadi gigi depan yang selalu jadi tameng. Oke. Nanti yang di belakang yang pemikir, yang berpikir Iya. strateginya. ini Adam Kerusuk ini. Ilmiah Iya, sudah ini. itu filosofinya kenapa. Oh, gitu ya. Tapi itu jawaban asalku. Oke. Masuk akal. Filosofi tapi asal ya. Iya. Oke, nah kita kasih informasi yang lengkap soal kenapa gigi anak kecil selalu ompongnya di bagian gigi seri. Kita akan memberikan jawaban dari teman kita. Ya. Dia seorang dokter gigi. Nah, ini dia. Di mana nanti nih? Di sini. Oh tidak, kayaknya suara saja. Oh, suara saja. Dibawa. Oke, Kita kita dengarkan. via audio visual. Ini penjelasannya untuk sobat RMP TV. Tergantung penyebabnya ya. Paling sering karena susu formula. Biasanya saat malam hari anak-anak ngedot sampai tertidur. Itu yang menyebabkan tertampungnya susu di dalam mulut anak ini sehingga menyebabkan karies atau ompong pada gigi anak. Dan juga kenapa selalu gigi seri. Karena di dalam mulut ini terdapat air ludah atau air ludah yang fungsinya sebagai self cleansing atau pembersih di dalam mulut. Namun pada posisi gigi seri atas ya yang paling sering ompong itu sekresi atau pengeluaran air ludah paling sedikit di situ. Jadi itu yang menyebabkan gigi seri atas biasanya yang paling pertama ompong pada anak-anak. Intinya itu. Ya, intinya itu ya. Intinya Oke. itu. Ya, selamat untuk gigi tadi yang Ya, sudah mendapatkan 100.000 rupiah dari Ngana Tanya. Kita jawab. Muhammad Fitrianto. Kita ke berikutnya. Ya mana lagi? Ini. Oke, ini yang kita pilih ya. Ya. Menarik ini. Mana? Dari Ai Risaldi. Oke. Ai Risaldi. Saya baca. Oke, silakan Adam. Tabe kandah. Oke lah Dinda. Saya mau bertanya ini Le. Oke. Seberapa besar peran RMP dalam mewujudkan para pemuda Sultan khususnya di Kota Palu untuk menjadi insan yang kreatif yang mampu berkontribusi
untuk kemajuan bangsa dan negara. Ya hanus saja. Kok so gagah Adam baca ini pas ada ya hanus saja ini berarti Ya, itu saja ini apa banyak pemuda Palu kalau buka angkringan. kalau bukan buka angkringan, Oh, kalau bukan buka angkringan, palingan bak parkir di swalayan. Makasih Kanda, tabe. Oke Dinda. Makasih Dinda. Tunggu, sebelum kita jawab, seberapa banyak angkringan di sini? Iyo. Nggak Terlalu banyak. Baru yang jual juga bukan anak muda semua. Ada. Tapi kayaknya ada seorang tua juga. Kenapa kau bilang semua ini kalau bukan angkringan kayaknya ini. rumah makan saja atau kuliner ya? Kalau malahan lebih banyak Apa itu? penjual hati. Ih, kau kita kasih pertanyaan lagi sama produser. Pokoknya kita fix sekarang ya untuk pertanyaan yang ada berhubungan dengan hati kasih produser. Ya. Jadi kalau menurut saya pertanyaan dari Ai ya. Ai Rizaldi. Apa kontribusi seberapa besar peran RMP dalam mewujudkan peran pemuda Sulteng khususnya di Kota Palu? Ai, perlu kalian ketahui atau kamu ketahui, saya dengan Adam ini sebelum ada di RMP, kita ini ada di deker-deker. Ada di got-got. Artinya kita Kau Jo. God. Artinya begini. Bagaimana? Kita itu bukan siapa-siapa. Walaupun kita punya talent, kita punya passion, kita bisa berkontribusi untuk membuat sesuatu di bidang media dan juga di IT. Tapi kalau tidak ada RMP yang merekrut kita berdua dan teman-teman muda lainnya yang ada di RMP, kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Kita ini tidak bisa melakukan sesuatu kesempatan untuk memproduksi hal-hal seperti ini. Jadi kalau dari saya, salah satu kontribusi RMP yaitu perekrutan anak-anak muda seperti saya dan Adam dan teman-teman yang lain yang ada di RMP Indonesia dan memberikan kita kesempatan, ruang untuk bisa berkarya dan menghadirkan karya-karya seperti Ngana tanya kita jawab, RMP TV, ada juga IT kita dan banyak-banyak program yang lain yang dilakukan oleh orang-orang muda yang ada di RMP Indonesia. Seperti itu kalau dari Ekel Polos. Ya, betul sekali. Memang dalam kemajuan bangsa ini tidak bisa kita menjadi seorang hero yang langsung bisa merubah secepat kilat. Iya. Nggak Kayak Spider-Man tiba-tiba langsung dari laba-laba langsung tidak kan, dia harus digigit dulu kan. Iya. Iya. Tapi itu memang betul bahwa ketika kita ingin merubah atau memberikan kontribusi kepada bangsa ini, penting memang kita mulai dari hal kecil. Hal kecil itu apa? Memberikan komentar yang tidak anarki atau tidak menggunakan bahasa-bahasa yang tidak spontan, tidak bagus, tidak sopan. Spontan itu komen. Ya, tidak memberikan komentar-komentar yang tidak bagus, tidak memposting hal-hal yang ini. Itu hal kecil yang menurut saya mempengaruhi keberlangsungan atau memberikan kontribusi kepada bangsa ini. Ya, kalau saya sih biar tidak panjang hanya seperti itu. Jadi kalau kalian tidak bisa berkontribusi, minimal jangan menyusahkan. Iya, betul. Kalau kita tidak bisa apa-apa, jangan ditambah-tambah lagi urusan. Stop tambah-tambah urusan. Dan ini terakhir ya. Jangan pernah pandang enteng teman-teman kalian, anak-anak muda Kota Palu, ketika dia ada usaha angkringan kek, mau bawa parkir kek, mau bawa apa. Itu bagian dari mereka untuk cari uang. Iya, daripada mereka cuma pergi di mana mabuk-mabuk atau narkoba yang lain, minimal begitu, itulah pekerjaan mereka. Betul. Itu berguna bagi bangsa dan negara. Tapi bagi pemegang kartu RMP yang belum punya kerja atau memang baru ingin mau bekerja dan bingung skillnya di mana, datang ke kantor cabang RMP terdekat untuk menanyakan program kita yang namanya pemberdayaan modal usaha. Dan pemberdayaan pelatihan SDM. Pemberdayaan pelatihan SDM akan melatih teman-teman untuk menjadi muda-mudi yang bisa menjadi
cikal bakal pebisnis ulung. Ya, good. Seperti itu. Ya, ini informasi yang sangat baik dari RMP Indonesia untuk Anda, dari Sulteng untuk Indonesia. Ya. Yo, selamat. Untuk 100.000 untuk 100.000 rupiah. Next pertanyaan berikutnya. Ye. Kita sudah sampai ke pertanyaan terakhir. Oke, ini kayak di dahsyat saja. La, ye. Langsung cepat pertanyaan terakhir. Oke. Silakan. Selamat. Tabe kanda. Oke, Dinda. Ini dari akun The Various Back. Nah, kan yang kenal ini internasional ini. The Various Back. Back. Back, mah. Amerika. Coba kau Nana tanya. Lihat fitnya. Oke, sudah tidak ada urusan dengan itu. Nana tanya kita jawab. Oke. Mau tanya, ini kan musim Piala Eropa. Ya. Siapa negara jagoannya Ekel, Polos, dan Adam Sudarto? Langsung. Ekel dulu ya. Ya, Oke. silakan. Ekel jagoan selalu dari Euro dan Piala Dunia beberapa tahun lalu. El Matador Spanyol. Campione, ole. Nah, masih zamannya Andres Iniesta sampai sekarang zamannya Andres Kabi. Spanyol. Apa? Spanyol. Spanyol. El Matador. Nah, Siapa pemain bola di Spanyol? banyak, Bro. Yang apa? Tidak yang terkenal sekarang. Yang terkenal sekarang Messi, tapi dia Argentina. Tapi kalau dia Spanyol, timnas Messi Spanyol. pemain bola kah? Bukan. Ini yang balas-balas di bengkelnya Om Tato sana. Masalahnya tidak pernah saya dengar namanya menang. Jadi, kita closing sudah. Ya. Kayaknya ini ada menyerang sepihak. Kan? Ekel, El Matador Spanyol untuk Eropa, untuk Piala Eropa. Nah, kalau Adam Sudarto sekarang. Saya itu suka yang banyak orang sering sebut-sebut. Oke. Apa? Saya juga jadi fans. Oh Jadi, iya. Wih, mantap. Saya mau tahu ini Adam, seorang anak IT, klub sepak bolanya itu atau negara yang dijagoankan. Saya paling suka di Piala Eropa apa? Kazakhstan. Banyak yang sebut di TikTok. Bro, tidak masuk dia itu di Piala Eropa. Yang lain. Zimbabwe. Afrika itu. Adam Sudarto, Afrika. Tunggu. Itu kan cuma Piala Eropa. Iya, Eropa yang ada di benua Eropa. Siapa yang masuk? Saya sudah tahu. Oh, tapi ada pemain bola yang saya suka. Iya. Saya tahu masuk atau tidak. Jadi malu saya rasa kalau Siapa Adam? Terakhir nih saya kasih kesempatan. Siapa? Negara ini. Negara yang jagoan. atau paling favoritku. Apa? Timnas Indonesia. Garuda di dadaku. Garuda kebanggaanku. Aduh. Tapi lebih parah ini sudah tidak masuk di Piala Eropa. Baru ini yang negara Asia Tenggara, Adam. Aduh. Tadi produser suruh saya bilang ini negara Eropa. Negara Eropa. Tapi sudah kayak tambah kau yang tentang pernegaraan. Memang kau cocoknya Indonesia saja. Kau memang cocoknya memang harus jadi orangnya RMP Indonesia. Tak usah dibuka. Tidak dibuka, diperbaiki. Oh, Garuda ini, Cak. Oke, sudah. Kita selesaikan sudah. Ngana tanya kita jawab hari ini. Kita sudah memberikan jawaban untuk 5 pertanyaan. Jadi untuk kalian yang mau ikut lagi di Ngana Tanya Kita Jawab part berikutnya, langsung saja pertanyaannya bagaimana Adam Sudarto?
Kalian kirim di DM kita. Tapi ada apa? Betul kan? Iya, di DM. Nah, saya lagi Oh iya. Eh, Kirim DM. Tidak. Nah. Like dulu, komen. Oke, persyarat- tidak. Subscribe saja. Oke, edit ini. Oke. Tidak, subscribe. Persyaratan utamanya yaitu subscribe channel RMP TV atau RMP Indonesia Ya. dan juga follow Instagram RMP Indonesia. Untuk pertanyaannya langsung masuk ke DM dan kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan kalian dan satu pertanyaan 100.000